Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aslang dan saya akan memaparkan laporan analisis saya dalam mata kuliah pengantar pembangunan lingkungan berkelanjutan dan gender untuk menyelesaikan tugas akhir saya di semester ini yang berjudul Eksploitasi Tambang Nikel Morowali, Isu Lingkungan dan Gender. Morowali, Sulawesi Tengah menjadi salah satu pusat utama industri pertambangan nikel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas tambang, terutama di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau biasa disingkat dengan INIP, dan area lainnya telah mengalami perluasan besar seiring meningkatnya permintaan global akan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik dan industri turunannya. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang dipromosikan, terdapat dampak lingkungan dan sosial yang serius menimpa masyarakat lokal. Tambang nikel di Morowali telah berdampak pada deforestasi luas, pencemaran air dan tanah, serta degradasi ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, termasuk nelayan dan petani lokal. Selain itu, aktivitas industri ini juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana ekologis seperti banjir dan longsor akibat hilangnya vegetasi penahan air. Terlebih lagi, pembangunan kawasan industri besar seperti Indonesia Morowali Industrial Park telah menyebabkan perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada peluang kerja yang timpang serta akses terhadap sumber daya alam penting seperti air bersih. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi harus seimbang dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sustainable Development Goals atau SDGs yang kelima menggarisbawahi pencapaian kesetaraan gender, dan SDGs ke-13 menuntut tindakan terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dalam kasus Morowali, meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat melalui investasi besar, hal tersebut belum menciptakan keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran air, dan meningkatnya risiko bencana menunjukkan ketidakseimbangan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Teori ekofeminisme menekankan hubungan antara eksploitasi lingkungan dan marginalisasi perempuan. Dalam konteks Morowali, perempuan seringkali mengalami peningkatan beban akibat hilangnya sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan keluarga seperti nelayan kecil dan pengumpul kerang. Penurunan hasil tangkapan ikan dan kehilangan akses terhadap sumber air bersih memaksa perempuan mencari pekerjaan alternatif yang seringkali kurang aman, memiliki upah yang rendah, atau tidak memadai dalam hal keamanan kerja. Relasi gender dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam memperlihatkan bahwa perempuan cenderung memiliki akses dan kontrol yang lebih rendah atas sumber daya alam dibandingkan laki-laki. Namun industri pertambangan menciptakan lapangan kerja. Struktur pekerjaan sering didominasi oleh laki-laki. Sementara perempuan lebih banyak terpinggirkan dalam pekerjaan formal dan beresiko. Selain itu, isu terkait hak reproduktif, kesetaraan upah, kondisi kerja yang layak, dan minimnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender di tempat kerja juga menunjukkan ketidakadilan gender
dalam struktur ekonomi lokal yang dipengaruhi oleh tambang. Ketidakadilan gender terlihat jelas dalam dua dimensi utama, yaitu dalam hal ekonomi, di mana perempuan sering mendapatkan pekerjaan yang lebih rendah upahnya, lebih rentan terhadap pelecehan, dan minim akses terhadap posisi pengambilan keputusan di kawasan industri. Dan yang kedua, yaitu dalam aspek sosial lingkungan, yang dimana hilangnya akses terhadap sumber daya alam seperti ikan dan air bersih secara langsung mempengaruhi beban kerja domestik perempuan, termasuk mencari air bersih dan bahan makanan yang tidak dibarengi oleh kompensasi sosial atau perlindungan yang memadai. Aktivitas tambang di Morowali menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan. Kerusakan lingkungan yang bertahan, risiko bencana meningkat, serta rendahnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, termasuk perempuan dan kelompok miskin, menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya berkelanjutan maupun adil gender. Dari kasus Morowali, pembelajaran penting mencakup kebutuhan akan kebijakan yang mengintegrasikan kelestarian lingkungan, perlindungan hak pekerja, dan kesetaraan gender sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan, dan juga mencakup kebutuhan akan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial, sehingga perempuan dapat mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya dan pembangunan lokal. Baiklah, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.